Baik, pada pertemuan kali ini untuk perkuliahan manajemen dan ekonomi teknik, kita akan membahas tentang aplikasi nilai uang terhadap waktu. Sebelumnya sebagai review sedikit, kita telah membahas tentang yang pertama itu analisis arus kas tunggal, ya, arus kas tunggal, ya, itu PF atau FP, ya, mencari present dengan diketahui future, mengetahui future dengan diketahui present. Kemudian yang kedua itu adalah analisis, ya, arus kas seragam, yaitu kita mencari A dengan diketahui present, mencari present dengan diketahui A, mencari A dengan diketahui future, dan mencari future dengan diketahui A. Yang ketiga itu adalah anuitas tertunda, ya, tertunda atau defer annuity. Nah, prinsipnya defer annuity ini sebenarnya adalah dia mengkombinasikan antara A, F, dan P. Jadi anggap kita punya suatu cash flow diagram, kita punya suatu investasi, maka nilai investasi ini tidak akan memberikan hasil apa-apa sampai waktu ke J, ya. Misalnya ada uh, timeline J, dan dia baru menghasilkan sesuatu ketika J plus 1 dan seterusnya, ya. Dia baru menghasilkan pendapatan income. Nah, di sini ada penundaan cash flow selama beberapa tahun, ya, J tahun, yang harus kita pertimbangkan. Sebenarnya prinsipnya sederhana. Jadi prinsip dari anuitas tertunda ini adalah kita punya di sini A, ya, nilai A yang kita tarik ke nilai F, anggap F1, ya, kita tarik nilainya ke nilai F, ya. Kemudian nilai F1 ini kita tarik ke nilai P. Jadi setelah dijumlahkan di sini, ya, A terhadap F ini, maka dalam kondisi ini si A ini menganggap nilai F1 ini adalah sebagai present. Present di masa yang akan datang. Kemudian nilai ini kita tarik lagi ke present yang sesungguhnya. Oke. Nanti kita lihat contohnya. Yang perlu dipahami adalah ketiga analisis ini adalah analisis dasar yang wajib dikuasai dalam melakukan analisis finansial atau analisis kelayakan, ya, feasibility study. Jadi kalian harus benar-benar paham penggunaan dan perbedaan dari ketiga analisis ini. Nah, kita review sedikit untuk nilai arus kas tunggal, ya. Kita tahu di sini kita punya rumusnya, ya, mencari F jika P diketahui, mencari P jika F ketahui, ya. Kemudian kita punya yang namanya arus kas seragam, ya. Di sini kita punya arus kas seragam, ya, arus kas seragam, mencari nilai F jika A diketahui, A jika F diketahui, P, A, dan A, P. Oke. Kemudian kita juga punya yang namanya anuitas tertunda, ya, anuitas tertunda, ya. Itu mencari nilai P0, ya, P0, P yang sesungguhnya jika A diketahui, ya. Kemudian ada P bayangan, ya. Tadi P bayangan. Jadi di sini ada P bayangan atau F bayangan, di sini ada P0, P0 P yang sesungguhnya. Maka ini akan kita tarik ke P yang di sini, dan P yang di sini akan menjadi future untuk P yang di sini. Oke, nah di sini aplikasinya apa? Jadi kita mengalihkan dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor PA, ya, atau FA. Kemudian yang kedua itu adalah faktor PF. Nah, yang berbeda apa? Berbeda itu adalah periodenya. Jadi kalau di sini N min J, jadi kalau misalnya dia 20 tahun, tertunda selama 10 tahun, berarti yang kita lihat adalah 10 tahun di sini, ya, 10 tahun di sini. Kemudian kita tarik, ya, kalau dia tertunda 10 tahun, maka kita akan tarik dia selama 10 tahun ke belakang, ya. J period. Oke.
Nah, kembali ke sini, bagaimana aplikasinya ya? Kita punya suatu permasalahan yang saya rasa kalian sudah cukup familiar. Ya, di sini kita review bareng-bareng. Suatu perusahaan IPP ya, Independent Power Production, berencana membangun sebuah PLTS ya. PLTS ya, PLTS dengan kapasitas 1 MWP ya, 1 megawatt peak. Dengan produksi energi listrik pada tahun pertama hingga tahun ke-10 diperkirakan tetap sebesar 1.400 mWh per tahun. Jadi perlu diingat ini per tahun, dan pada tahun ke-11 ya hingga tahun ke-20 diperkirakan mengalami degradasi sebesar 10%. Artinya dari tahun ke-11 hingga ke tahun 20 nilai produksinya itu hanyalah 90% dari 1.400. Oke. Lalu biaya investasi yang diperlukan untuk membangun PLTS tersebut diestimasi sebesar 11.000 per watt peak ya, 11.000 rupiah per watt peak. Biaya operasional pada tahun ke-1 hingga tahun ke-10 ya adalah 90 juta per tahun. Per tahun, dan biaya pemeliharaan pada tahun ke-1 hingga tahun ke-10 ya, selama 10 tahun pertama adalah 20 juta setiap 4 bulan. Artinya dalam 1 tahun biaya pemeliharaan itu adalah 20 juta kali 3, yaitu sekitar 60 juta rupiah. Oke. Kemudian pada 10 tahun kedua, tahun ke-11 hingga tahun ke-20, biaya operasionalnya naik 2 kali lipat dari biaya pada tahun 1 hingga 10. Jadi biaya opsnya akan menjadi 180 juta ya. Kemudian biaya pemeliharaannya akan menjadi adalah sebesar 120 juta. Informasi lainnya yang kita dapatkan adalah lifetime-nya selama 20 tahun, tingkat suku bunga per tahun adalah 12%, serta harga jual listrik yang dihasilkan PLTS dari IPP ke PLN ditetapkan sebesar Rp1.250 per kilowatt hour. Oke, konsepnya seperti ini. Jadi ada suatu perusahaan, dia ingin membangun suatu PLTS yang listriknya itu nanti akan dijual ke PLN. Jadi PLN membeli dengan harga 1.250. Nah, produksi dari perusahaan tersebut, produksi listriknya adalah sebesar 1.400 10 tahun pertama, dan 10 tahun kedua adalah 90% dari 1.400 mWh ya per tahunnya. Namun selama dia beroperasi, dia membutuhkan biaya operasional ya, misalnya untuk operator, untuk security, untuk lain-lain. Kemudian juga ada biaya pemeliharaan, misalnya biaya pembersihan PLTS. Jadi modulnya dibersihin, di lab. Kemudian kalau dia PLTS-nya di on ground atau di tanah, dia mungkin membutuhkan biaya pemotongan rumput yang itu sifatnya periodik. Di sini 20 juta untuk setiap 4 bulan. Nah, dari perkiraan ini, angka-angka yang diperkirakan ini, kita harus menentukan berapa besar sih keuntungannya dia, atau apakah investasi ini menguntungkan atau tidak dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, dengan nilai investasi di awal yang kita keluarkan, kemudian dengan produksi penghasilan yang kita dapatkan dari penjualan listrik, apakah ini menguntungkan atau tidak. Nah, untuk melakukan analisis itu kita harus memilah-milah. Yang pertama itu adalah kita harus tentukan semua pendapatan yang mungkin kita peroleh selama periode lifetime, selama 20 tahun. Berapa sih pendapatan setiap tahun yang akan kita peroleh? Kemudian yang kedua adalah berapa biaya-biaya yang harus kita keluarkan setiap tahunnya selama periode lifetime. Dan kita harus bisa memilah antara dua hal ini. Pendapatan apa saja, biaya apa saja. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan pendapatan, revenue, kemudian kita bisa mengestimasi biaya atau cost, maka kita bisa tarik nilai yang selama 20 tahun ini, setiap tahunnya ada nilainya, kita bisa tarik dia ke present value. Artinya, untuk menentukan apakah dia menguntungkan atau tidak, itu kita harus tarik dia ke satu titik waktu yang sama. Jadi, semua total pendapatan kita tarik ke tahun ke pertama atau tahun ke 0, kemudian semua pengeluaran juga kita tarik ke tahun yang sekarang, present value-nya berapa. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, dari sini baru kita bisa tentukan
apakah dia menguntungkan atau tidak. Dan kita juga bisa gambarkan diagram arus kas atau cash flow diagram selama 20 tahun dari proyek ini.